Hai, kita sudah masuk di pertemuan terakhir untuk mata kuliah pemrograman web. Ini sisa 3 menu ya, profil, biaya, dan pendaftaran. Jadi kalian klik di bagian profil, kita buat filenya ya. Kalau indeks ini scriptnya terlalu banyak, kita ambil saja dari galeri foto. File, save as, profil titik HTML. Ctrl B, dan ini harus kalian pindahkan ya. Aktifnya dipindahkan di profil. Kemudian untuk gambarnya ini bisa di delete ya. Ini galeri foto, kita ganti jadi profil Unitama. Galeri foto, profil. Karena profil ini dia cuma satu layoutnya cuma satu ya, kita tidak membagi layout. Berarti ini tidak kita butuhkan. Ini juga tidak dibutuhkan ya, karena kita tidak buat CSS baru. Kalian buka di bagian ini ya, sejarahnya Unitama. Ini kalian copy. Dan ini kita simpan di dalam card ya. Card. Jangan lupa kasih shadow. Kemudian jangan lupa juga padding supaya ada jaraknya. P, tab, paste, save, alt, z. Jadi kalau dilihat hasilnya, refresh, ya, hasilnya sekarang sudah muncul ya, profil Unitama. Kemudian ini kita kasih juga animasi. Ini kalau down, ini berarti up, supaya animasinya berbeda ya. Jadi ada animasinya. Kemudian coba kita huruf besar ya. Jadi sebagian font ya, sebagian font. Kalau kita gunakan huruf besar semua, tampilannya kurang bagus. Jadi kita kembalikan saja di huruf kecil. Ya, tampilan tulisannya tuh lebih bagus kalau gunakan huruf kecil. Kemudian berikutnya di bagian biaya ya. Biaya, Ctrl B. Ini kalian copy dari profil ya. File, save as, biaya titik HTML. Untuk biaya kita edit dari atas ya. Perhatikan filenya ya, jangan sampai kalian edit di bagian profil. Biaya titik HTML. Aktifnya kalian cut, pindahkan di biaya. Ctrl B, tutup sidebarnya. Ini bisa di delete, tapi jangan delete cardnya karena masih kita butuh cardnya. Coba kita lihat di bagian PMB ya, PMB Unitama. Kita scroll, ini biaya kuliah ya. Biaya kuliah. Ini bisa di delete. Ini biaya kuliah menggunakan tabel. Jadi kita buka dokumentasinya Bootstrap ya. Kalian tekan Ctrl K, cari table. Ya ini sekarang tinggal kalian copy dan paste di dalam sini. Save. Kita
Kita lihat hasilnya, ya, sudah muncul ya tabelnya, dan tabelnya sudah bagus. Kemudian kita lihat lagi kelas apa saja yang sering digunakan kalau kita buat table. Ini stripped rows ya, ini stripped rows. Nantinya dia akan membuat baris yang ganjil. Salah ya, salah copy. Seharusnya ini. Jangan ambil titiknya ya. Dia akan buat kolom yang baris ya, baris yang ganjil itu ada warna backgroundnya. Untuk genap dia tidak ada backgroundnya. Ini nomor 1, 3 ada backgroundnya. Nanti kalau yang 4 dia warnanya warna default. Ini berguna sekali kalau tabelnya sudah panjang ya. Kita scroll lagi. Ini tabel over juga bagus. Kalian copy. Tabel over itu pada saat mouse kita ya menyorot barisnya, nanti warna backgroundnya akan berubah. Misalkan ini nomor 2 ya, dia kan tidak ada backgroundnya, tapi kalau saya sorot dengan mouse, warnanya akan berubah. Jadi gampang kalau kita mau lihat sebuah data di dalam baris. Misalkan seperti ini. Kalau kita mau fokus di baris nomor 3, tinggal kita sorot dengan mouse. Mau pakai tabel over saja boleh, mau pakai keduanya juga boleh. Ini tabel border ya. Ini untuk membuat bingkai atau membuat border ya. Karena tabel kita tadi tidak ada bordernya. Sekarang sudah muncul bordernya. Kalau mau ganti warna bordernya bisa di scroll ya. Ini ya, border primer. Jadi warna bordernya atau bingkainya berwarna biru. Kalau kalian mau warna merah berarti danger. Jadi dia warna merah. Kita ganti ya, jadi warna biru kembali. Ini kalau kalian tidak mau pakai border ya, jadi tampilannya kosong. Nah, kita scroll lagi. Ya ini juga sering digunakan, bukan sering ya tapi wajib ya. Kalau tabel kita inspect, kita lihat tampilan HP. Ya ini dia tidak ada masalah ya, karena tabelnya masih pendek. Tapi kalau kalian lihat di sini di contohnya Bootstrap ya, kalian klik kanan, inspect, pilih bagian HP, kalian scroll. Ini tabelnya dia panjang ke samping, artinya kolomnya banyak ya. Kalau kolomnya banyak, nanti secara otomatis di Bootstrap dia akan membuat scroll bar ya. Jadi tabelnya tuh responsif. Kalau buka di HP tetap tampilannya bagus ya. Untuk membuat hal ini, kalian tinggal copy kelasnya. Ya ini. Copy saja sama div-nya ya. Kalian simpan di atas table. Jangan lupa tutup tabelnya. Tutup div-nya ya. Save. Ya. Ini tidak ada perubahan ya. Karena kolom kita itu cuma 1, 2, 3, 4. Tapi kalau kolom kalian sudah sampai 10, ini wajib digunakan. Kemudian jangan lupa juga tambahkan di sini ya, W100. Supaya lebarnya itu dia 100% terhadap si kotak ya. Si kartnya ya. Karena kalau tabelnya terlalu panjang, nanti dia keluar dari kartnya. Jadi kalau kolomnya banyak, nanti akan muncul tadi ya scroll bar dan dia tidak akan keluar dari kartnya karena kita sudah kasih 100% terhadap kart. Ini datanya tidak perlu saya ganti ya, nanti kalian sesuaikan saja dengan tema kalian. Kalau kalian mau ini berada di tengah, karena biasanya kan nomor urut itu berada di tengah di tag head ya, ini kalian kasih kelas text center.
untuk judulnya ya. Jadi di judulnya semua berada di tengah. Kemudian untuk nomor urut juga ini tambahkan kelas text center. Dia berada di tengah. Tapi kalau kalian buat uang ya, misalkan biaya seperti ini, kalau biaya itu dia gunakan teks N. Jadi dia berada di bagian kanan ya. Itu kalau ada nilai uang. Jadi ini tidak perlu saya ganti data-datanya ya. Kemudian berikutnya yang terakhir ya, kita buat menu pendaftaran. Sekarang buat ya, pendaftaran titik HTML. Ctrl B ya untuk biaya, file, save as, pendaftaran titik HTML, save. Aktifnya kalian pindahkan ke pendaftaran. Kemudian isinya ini tinggal kalian hapus. Ctrl B. Ganti judulnya pendaftaran. Dan di save. Refresh. Sudah ada pendaftarannya. Kemudian kalau ini dia buat jadi 2 kolom. Ini sudah pernah kita buat ya. Kalau kalian mau buat 2 kolom seperti ini, tinggal kalian samakan dengan di berita. Ini 2 buah kolom ya. Tapi ini kolomnya 6 dan 6 karena dia sama-sama besar. Kita akan coba cara lainnya. Ctrl K, kalian cari namanya form. Nah, misalkan pertama itu nama, jenis kelamin, dan tempat lahir ya. Karena namanya itu tidak terlalu panjang, berarti kita bagi menjadi beberapa bagian ya. Kalian buat tag row, kelas ya, kelas row. Jangan lupa kasih gap. Nama, jenis kelamin, berarti kalau nama titik call strap md strap 8 ya. Tinggal kalian copy dari sini kalau nama. Nah, ini bisa kalian copy. Nanti diganti labelnya menjadi nama lengkap ya. Ini tidak perlu. Ini juga tidak perlu. Nama. Tapi ini input tipe teks. Pendaftaran. Ini nama lengkap. Kemudian kalau biasanya di form ya, form yang wajib, biasanya ada tanda bintangnya berwarna merah. Kalian tinggal buat span, kemudian kasih bintang. Supaya warna merah, tambahkan teks danger. Dan jangan lupa berikan required. Ada requirednya. Oh, ini saya lupa ya. Seharusnya ini dibungkus dengan tag form. Ini bisa di cut. Tapi form ini dia tidak berfungsi ya, karena harus menggunakan bahasa pemrograman backend, bisa JavaScript, bisa juga untuk PHP. Karena materi kita tuh hanya buat frontend, jadi ini tidak kita aktifkan. Kemudian div, kita buat tombol ya, tombol pengiriman, button, kirim, atau daftar ya. Itu langsung kita cari di bagian bootstrap. Ctrl K, button.
Ini seharusnya Ctrl K button. Nah ini primary, kirim daftar. Ini harusnya input tipe submit. Kalau ini kalian mau di sebelah kanan, tinggal tambahkan di sini kelas ya, text and. Kemudian saya buat tombol lagi untuk batal. Kalau tombol batal, kalian copy yang link ya. Batal. Nanti tinggal kalian arahkan hrefnya mau kemana. Kasih danger kalau batal ya. Kalau terlalu dekat, tinggal kalian tambahkan margin N2 supaya ada jaraknya ya antara batal dan daftar. Nama, kemudian ini drop down ya. Di Bootstrap juga sudah menyiapkan drop down, yaitu select, tinggal kalian copy. Nah ini kita copyin di atas. Ini kalian blok, kemudian copy ya, Alt shift bawah. Kita ganti di bagian input. Oh ini MB3 sebenarnya tidak perlu ya. Boleh ditambah, boleh juga tidak perlu. Kenapa? Karena sudah ada call-nya ya. Dan juga sudah ada gap-nya. Ini seharusnya dia sambung. Kalau ini tadi jenis kelamin atau gender ya. Ini rubah jadi gender. Ini tidak perlu. Laki-laki ya. Kemudian perempuan. Jangan lupa pakai required. Oh ya, ini harusnya 8, berarti ini sisa 4. Save. Jadi kalau dipilih daftar, ini bakalan error ya, karena dia required. Ya, saya tidak akan buat semuanya ya. Jadi select sudah ada, kemudian kalian bisa tes ya untuk formnya di bagian sini. Kalau kalian mau yang cek ya. Ini sudah pernah kita pelajari di materi HTML. Kalau cek berarti optionnya itu bisa lebih dari 1. Artinya user bisa memilih 2 ya. Tapi kalau radio berarti user hanya bisa memilih salah satu. Kemudian misalkan kalau kalian mau tambah alamat, tinggal copy. Kalau alamat berarti dia harus full screen. Berarti dia call 12. Nih kalian copy. Atau ini delete ya. Kalau alamat itu pakai text area. Tinggal kalian copy kelasnya ini. Mana kelasnya ini? Kelas form control. Jadi ini kelasnya Bootstrap ya. Sudah ada ya. Oh, lupa ganti. Jadi alamat. Kalau tidak mau row-nya terlalu panjang, tinggal kalian ganti misalkan jadi 3. Ya, jadi nanti formnya kalian sesuaikan ya dengan tema kalian. Ya, ini tadi yang saya bilang ya, ini sebenarnya tidak perlu untuk MB3-nya. Karena tadi di Bootstrap dia tidak ada ini ya call-nya, makanya dia bungkus dengan MB3.
Tapi kalau sudah ada call MB sekian, ini tidak perlu lagi menggunakan MB3. Ini sudah ada jaraknya ya. Jaraknya itu dibuat oleh ini, gap. Jadi sekarang semua menunya sudah bisa dikunjungi ya. Dan sudah lengkap dengan animasinya. Ini juga sudah berfungsi. Sambutan rektor. Profil. Berita. Galeri foto. Ya, sekian untuk materi pemrograman web. Dan terima kasih.